Baiklah, materi yang selanjutnya adalah diagram Pareto. Diagram Pareto adalah grafik batang yang dipadukan dengan grafik garis untuk menunjukkan urutan banyaknya suatu kejadian. Ini adalah contoh dari diagram Pareto. Dari diagram ini, kita bisa melihat beberapa komponen dari diagram Pareto ini, meliputi diagram batang, diagram garis, dan 3 buah sumbu, yang mana sumbu X menunjukkan variabel, sumbu Y primer menunjukkan frekuensi, dan sumbu Y sekunder menunjukkan persentase kumulatif dari setiap variabel. Selanjutnya, fungsi dari diagram Pareto. Nah, diagram Pareto ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, untuk mencari penyebab atau faktor dominan dari suatu masalah. Yang kedua, untuk menentukan dan mengidentifikasi prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Yang ketiga, menunjukkan nilai aktual dari setiap parameter permasalahan yang ditinjau. Yang keempat, sebagai alat interpretasi dalam menentukan frekuensi. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan hasil dari perbaikan yang telah dilakukan. Nah, mengapa ada diagram Pareto? Diagram Pareto ada karena adanya prinsip Pareto atau yang dikenal dengan 80-20 Principle, yang mana prinsip tersebut menyatakan bahwa kurang lebih 80% output datang dari 20% input. Artinya, ada dua buah tindakan berupa tindakan pertama merupakan 20% tindakan yang akan menghasilkan 80% output atau output yang besar, dan tindakan kedua merupakan 80% tindakan yang akan menghasilkan output yang kecil atau hanya sebesar 20%. Maka dari itu, kita perlu menentukan dan melakukan tindakan 20% yang akan membawa output yang besar untuk mencapai efisiensi, di mana kita tidak perlu melakukan usaha yang berlebihan, namun tetap menghasilkan hasil yang tidak jauh berbeda jika kita melakukan 100% tindakan. Maka dari itu, di dalam industri, diagram ini memiliki fungsi dan tujuan utama untuk optimalisasi, yaitu untuk menentukan bagaimana cara mencapai keadaan optimum tanpa melakukan usaha yang berlebihan. Karena usaha yang 100% akan menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya yang besar yang dapat mengurangi profitabilitas dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas contoh penerapan diagram Pareto dalam kasus yang ada di industri. Berikut ini kasusnya. Berikut ini data beberapa jenis cacat dan keseringannya yang diperoleh dari tanggal 1 sampai 29 Juli 2021. Berikut ini data-datanya sebagaimana yang ditampilkan pada layar. Baiklah, di sini kita akan membuat diagram Pareto dengan menggunakan Excel. Pertama, kita pindahkan data dari kasus tadi ke dalam Excel. Kemudian kita urutkan dari yang frekuensinya tertinggi hingga frekuensinya terendah. Dengan cara kita blok, lalu kita pilih menu Sort and Filter. Kemudian kita pilih Sort Largest to Smallest. Kita pilih Expand the Selection, kita pilih Sort. Maka secara otomatis data tersebut sudah terurutkan dari frekuensinya tertinggi hingga frekuensinya terendah. Selanjutnya kita tentukan totalnya. Selanjutnya kita tentukan persentasenya dengan cara membagi frekuensi dari setiap variabel dengan totalnya. Selanjutnya kita tentukan persentase kumulatifnya dengan cara menambahkan persentase dari setiap variabel secara kumulatif. Maka hasil akhir dari persentase kumulatif itu adalah 100%. Setelah kita peroleh data-data ini hingga persentase kumulatif, selanjutnya kita sudah bisa mulai membuat diagram Pareto. Dengan cara kita blok kolom jenis cacat dan jumlah cacat. Kemudian kita blok kolom persentase kumulatif. Selanjutnya kita beralih ke menu Insert, lalu kita klik menu kolom atau bar chart. Kita klik. Kemudian kita pilih menu Change Chart Type. Kemudian kita klik bagian menu Combo. Kita klik Secondary Axis untuk persentase kumulatif. Lalu kita ubah line menjadi line with markers. Maka diagram Pareto sudah jadi. Selanjutnya tinggal kita hias. Kita lengkapi informasinya. Selanjutnya kita tambahkan data label. Baiklah, jadi di sini diagram Pareto sudah jadi. Nah,
dari diagram Pareto yang setelah kita buat, selanjutnya kita lakukan analisis. Dari diagram berikut diperoleh bahwa terdapat 5 jenis kegagalan atau cacat yang paling dominan terjadi, yaitu leleh 21%, sobek 20%, sambungan 17%, melipat 17%, dan anjlok sebesar 17%. Jika kelima jenis cacat yang terjadi pada mesin cutting tersebut ditangani, maka 89% masalah pada mesin cutting terselesaikan, atau hampir seluruh dari masalah pada mesin cutting tersebut terselesaikan, sehingga kelima jenis cacat tersebut menjadi prioritas untuk ditangani. Jadi dari diagram ini kita memperoleh bahwa prioritas masalah yang harus kita selesaikan pada mesin cutting meliputi leleh, sobek, sambungan, melipat, dan anjlok. Baiklah, sekian penjelasan materi diagram Pareto pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.